Beberapa tahun lalu, menjadi pengemudi ojek online terdengar seperti jawaban atas begitu banyak masalah di Indonesia. Ketika lapangan pekerjaan semakin sulit, ketika perusahaan meminta pengalaman untuk pekerjaan pertama, ketika jutaan orang kehilangan penghasilan akibat pandemi, aplikasi datang membawa sebuah janji yang sangat sederhana. Kamu tidak perlu gelar sarjana, tidak perlu wawancara berlapis, tidak perlu menunggu panggilan HRD, cukup punya motor, SIM, dan sebuah ponsel. Kamu sudah bisa mulai menghasilkan uang. Dan yang lebih menarik lagi, pekerjaan ini dijual sebagai simbol kebebasan. Tidak ada bos, tidak ada jam kantor, tidak ada absensi. Kamu bebas menentukan kapan ingin bekerja dan kapan ingin pulang. Bahkan slogan yang terus diulang terdengar sangat meyakinkan. Jadilah bos untuk dirimu sendiri. Bagi jutaan orang di Indonesia, janji itu terasa seperti angin segar. Tapi beberapa tahun kemudian, semakin banyak pertanyaan yang mulai muncul. Jika benar pengemudi ojek online adalah bos bagi dirinya sendiri, kenapa begitu banyak dari mereka justru merasa hidupnya ditentukan oleh aplikasi? Di Indonesia, ojek online bukan lagi sekedar alat transportasi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk pergi bekerja, memesan makanan, mengirim barang, bahkan membeli kebutuhan rumah tangga. Dan di balik kemudahan itu, ada jutaan pengemudi yang setiap pagi membuka aplikasi dengan harapan yang sama. Hari ini, semoga order ramai. Karena berbeda dengan pekerjaan kantoran yang tahu berapa gaji yang akan diterima di akhir bulan. Seorang pengemudi tidak pernah benar-benar tahu berapa uang yang akan ia bawa pulang hari ini. Semua bergantung pada sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat. Berapa banyak order yang masuk, berapa tarif yang muncul, berapa bonus yang tersedia, dan semuanya berubah setiap hari. Banyak orang kemudian berkata kan mereka bebas, kalau capek tinggal offline. Kalimat itu memang terdengar masuk akal, tapi kebebasan yang sesungguhnya bukan hanya soal berhenti bekerja. Kebebasan adalah ketika kamu memiliki kendali atas pekerjaanmu sendiri, dan disinilah cerita mulai berubah. Karena meskipun seorang pengemudi bebas menyalakan atau mematikan aplikasi, hampir semua hal lain justru berada di luar kendalinya. Mereka tidak menentukan tarif, mereka tidak menentukan besarnya potongan, mereka tidak menentukan bonus, mereka tidak menentukan siapa yang mendapat order lebih dulu. Bahkan mereka tidak benar-benar tahu bagaimana sistem memilih pengemudi yang akan menerima pesanan berikutnya. Lalu muncul satu kata yang selama ini terdengar sederhana, mitra. Perusahaan tidak menyebut mereka karyawan, mereka disebut mitra. Sekilas, kata itu terdengar sangat positif, seolah-olah hubungan keduanya setara. Tidak ada atasan dan bawahan, tidak ada hubungan kerja tradisional, tetapi justru disinilah letak konflik terbesar dalam industri ini. Karena meskipun disebut sebagai mitra, banyak aturan permainannya ditentukan oleh perusahaan. Tarif berubah, pengemudi mengikuti. Skema bonus berubah, pengemudi menyesuaikan. Sistem aplikasi diperbarui, pengemudi kembali belajar dari awal. Mereka disebut mitra, tapi ruang mereka untuk ikut menentukan aturan hampir tidak ada. Dan lebih menarik lagi, pengemudi juga menanggung hampir seluruh biaya operasionalnya sendiri. Motor milik sendiri, bensin sendiri, servis sendiri, ganti oli sendiri, ban sendiri, pajak kendaraan sendiri. Bahkan ketika motor rusak atau terjadi kecelakaan, penghasilan mereka ikut berhenti. Dan artinya, setiap hari mereka bukan hanya bekerja mencari uang, tetapi juga harus mengeluarkan uang agar tetap bisa bekerja. Semakin lama bekerja, kendaraan semakin aus, semakin banyak order, semakin besar biaya perawatan, dan semua resiko itu berada di pundak pengemudi. Dan ironisnya, sebagian besar pelanggan tidak pernah memikirkan hal itu. Kita hanya melihat ongkos perjalanan yang muncul di layar. Kalau terasa mahal, kita mengeluh. Kalau tarif sedang promo, kita senang. Padahal di balik satu perjalanan 15 atau 20 ribu rupiah, ada pembagian yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh sebagian besar pengguna. Sebagian menjadi pendapatan perusahaan, sebagian masuk ke pengemudi. Lalu dari bagian yang diterima pengemudi itu, masih harus dipotong lagi oleh biaya bensin, servis kendaraan, kuota internet, hingga kebutuhan operasional lainnya. Uang yang terlihat masuk belum tentu menjadi uang yang benar-benar bisa dibawa pulang. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tekanan yang tidak kalah besar. Mereka harus terus memberikan promo agar pelanggan tetap menggunakan aplikasi. Mereka bersaing merebutkan pengguna, memperluas layanan, membangun teknologi, dan menjaga agar bisnis tetap menguntungkan. Artinya ada tiga pihak yang sama-sama memiliki kepentingan berbeda. Pelanggan ingin tarif murah, pengemudi ingin pendapatan yang lebih tinggi, perusahaan ingin bisnis tetap berjalan. Namun masalahnya, tiga keinginan itu seringkali bertabrakan. Ketika tarif diturunkan agar pelanggan senang, pengemudi bisa merasa dirugikan. Ketika insentif dikurangi agar perusahaan lebih efisien, pendapatan pengemudi ikut turun. Tidak ada keputusan yang benar-benar memuaskan semua pihak. Lalu datanglah sesuatu yang semakin memperumit semuanya,
algoritma. Banyak pengemudi percaya bahwa ada pola tertentu yang menentukan siapa yang mendapatkan order lebih banyak. Mereka mulai mencari jam-jam yang dianggap ramai. Mereka berpindah ke lokasi tertentu karena dipercaya lebih gacor. Mereka saling berbagi pengalaman tentang cara menjaga aku tetap aktif. Sebagian dari keyakinan itu mungkin benar, sebagian mungkin hanya dugaan. Tetapi ada satu hal yang pasti, ketika orang mulai mengubah perilakunya demi menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak pernah benar-benar dijelaskan, berarti sistem itu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya tentang ojek online. Di seluruh dunia, muncul model pekerjaan baru yang dikenal sebagai gig economy. Pekerjaan tidak lagi menawarkan gaji tetap, tetapi dibayar berdasarkan tugas yang berhasil diselesaikan. Kurir, driver, freelance, kreator konten, bahkan penjual di marketplace mulai hidup dengan pola yang hampir sama. Mereka tidak lagi bekerja di bawah pengawasan seorang manajer, tetapi mengikuti aturan yang dibuat oleh platform digital. Semakin banyak orang yang bekerja melalui aplikasi, semakin besar pula peran platform dalam menentukan bagaimana mereka mencari nafkah. Dan mungkin disinilah pertanyaan terbesar dari semua ini. Selama bertahun-tahun kita percaya bahwa teknologi akan membuat manusia semakin bebas, bahwa aplikasi akan menghilangkan birokrasi, membuka peluang kerja, dan memberi kesempatan kepada siapa saja untuk mendapatkan penghasilan. Dan dalam banyak hal, itu memang terjadi. Jutaan orang terbantu oleh kehadiran ojek online. Jutaan pelanggan menikmati layanan yang lebih cepat dan lebih murah, tetapi di saat yang sama, teknologi juga melahirkan bentuk hubungan kerja yang belum pernah benar-benar kita kenal sebelumnya. Hubungan di mana seseorang tidak disebut sebagai karyawan, tetapi hidupnya sangat bergantung pada sebuah platform. Hubungan di mana aturan dapat berubah melalui pembaruan aplikasi, bukan melalui perundingan. Hubungan di mana pekerjaan terasa bebas di permukaan, tetapi semakin dipengaruhi oleh sistem yang tidak selalu dipahami oleh orang-orang yang menjalankannya. Karena mungkin, pertanyaan terbesar dari cerita ini bukanlah apakah menjadi ojek online adalah pekerjaan yang baik atau buruk. Bukan pula apakah perusahaan atau pengemudi yang paling benar. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, ketika semakin banyak manusia mencari nafkah melalui platform digital, apakah kita sedang memasuki era pekerjaan yang lebih bebas, atau justru era di mana kehidupan jutaan pekerja semakin tergantung pada keputusan sebuah sistem yang bahkan tidak pernah mereka ikut merancang? Aneh memang, tapi inilah realita ojol.